cross the line. We have you front tonight. Listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi tentang populasi khusus panti asuhan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lailatul Syifa Sonia Fauzia, lalu ada Yesika Evalin, lalu Aisyah Yulianti, selanjutnya ada Muhammad Rehan, dan yang terakhir ada Maulinda Yuliani. We gotta move, we gotta move. We gotta move, we gotta move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Syifa Sonia Fauzia, MPM 2018-01500755. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan hasil yang telah kelompok wawancarai dan observasikan di panti asuhan. Yang pertama ada pengertian panti asuhan. Panti asuhan merupakan sebuah lembaga pengganti fungsi orang tua bagi anak-anak terlantar dan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar, terutama kebutuhan fisik, mental, sosial pada anak-anak asuh, supaya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa, dan sebagai insan yang akan turut serta dalam bidang pembangunan sosial. Panti asuhan sebagai lembaga sosial yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah ataupun masyarakat. Gunanya untuk membantu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai wujud upaya terjaminnya kesejahteraan sosial. Panti asuhan yang kami wawancarai yaitu Panti Asuhan Nurul Hidayah Yapkin. Selanjutnya narasumber yang kita temui kali ini merupakan salah satu pengasuh panti asuhan dan beberapa anak yang tinggal di panti yang berada di daerah Bekasi. Pengasuh panti ini sendiri yaitu perempuan yang berusia 21 tahun. Ia memilih menjadi pengurus panti karena ia merasa bahwa anak yang berada di panti asuhan ini tidak seberuntung ia saat masih kecil. Oleh karena itu, ia ingin membantu anak-anak tersebut melalui tenaga pikiran karena ia belum bisa membantu secara finansial. Yang selanjutnya latar belakang narasumber. Kang Mega merupakan narasumber yang kami wawancarai dan observasi. Ia adalah mahasiswa yang berusia 21 tahun yang bertempat tinggal di Bekasi. Dan Vanessa adalah salah satu anak panti asuhan yang berusia 18 tahun yang sebentar lagi akan lulus di sekolah menengah atas. Selanjutnya ada hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh kelompok kami mendapatkan beberapa informasi mengenai perasaan mereka pada saat pertama kali berada di panti asuhan tersebut. Terutama perasaan yang diutarakan pada Vanessa. Ia merasa sedih, ia juga sempat berpikir mengapa ia harus masuk ke dalam panti tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, Vanessa merasa bersyukur dan merasa ini adalah hal yang terbaik untuk dirinya. Dan ternyata ia juga menyadari bahwa panti asuhan ini bukan seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Banyak pengalaman yang Vanessa dapatkan dari Panti Asuhan Nurul Hidayah ini. Panti Asuhan Nurul Hidayah ini juga memiliki beberapa kegiatan, seperti saat waktu subuh mereka sholat dan mengaji. Setelah itu mereka melakukan piket, sarapan, sekolah, dan berkumpul bersama. Selain itu, mereka juga sering bermain qosidah bersama. Setelah itu, mereka melakukan piket sore dan malamnya
Mereka melanjutkan mengaji dan sholat bersama. Setelah kegiatan selesai, mereka beristirahat. Di dalam panti asuhan tersebut juga tentunya mereka memiliki kendala atau kesulitan yang mereka alami. Mereka memiliki aturan dan kegiatan yang sudah dibuat oleh pihak panti tersebut. Anak-anak panti asuhan Nurul Hidayah ini memiliki cita-cita yang ingin mereka gapai. Salah satunya ada yang ingin menjadi pengusaha, jaksa, pilot, dokter, polisi. Selain itu, mereka juga merasa setelah masuk ke dalam panti, mereka merasakan perubahan pada dirinya. Dari yang tadinya introvert menjadi berbaur dan bisa bergaul dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kami berharap apa yang dicita-citakan mereka tercapai sesuai apa yang mereka inginkan. Permasalahan yang sering muncul. Pelayanan merupakan prioritas utama sebuah lembaga layanan sosial. Pelayanan yang diberikan kepada pihak penerima atau layanan anak asuh dalam panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak disesuaikan dengan standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial. 7 anak yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. Untuk penghuni panti sendiri tidak ada masalah yang sangat berat, hanya ada masalah-masalah kecil seperti kurangnya donatur untuk pemasukan dana. Anak-anak pun kurang mengekspor bakat serta minat di dalam panti, maka dari itu anak-anak panti sendiri terkadang berkecil hati dan tidak percaya diri karena berbeda dengan anak-anak seumuran mereka yang lebih beruntung. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pada umumnya anak-anak panti sangat membutuhkan konselor karena anak panti tersebut termasuk populasi khusus. Pelayanan konseling dari layanan bimbingan konseling yang berupa layanan informasi memberikan informasi-informasi aktual seperti permasalahan remaja, perkembangan remaja, motivasi, belajar, dan lain-lain. Layanan penguasaan konten yaitu untuk menguasai atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Sedangkan layanan individu agar anak-anak panti yang bermasalah mempunyai tempat untuk bercerita. Layanan penempatan dan penyaluran agar memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penyaluran karir, kelompok belajar, minat, bakat, dan lain-lain, serta menumbuhkan gizi yang baik untuk mendukung perkembangan anak. Yang selanjutnya ada potensi yang dapat dikembangkan. Potensi diri pada penghuni panti adalah orang tua asuh sangat berperan dalam memberikan motivasi kepada anak, sekaligus mengarahkan kegiatan anak asuh agar bermanfaat di masa yang akan datang. Salah satunya ialah memotivasikan serta mengarahkan anak untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan kreativitas berupa kerajinan tangan. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak berupa gantungan kunci dari kerang dan kain panel, juga souvenir pernikahan. Dari hasil kegiatan kerajinan tangan tersebut kemudian dijual di koperasi milik panti asuhan. Koperasi tersebut dikelola oleh anak asuh sendiri, kemudian hasil dari koperasi dibagi rata dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Dan beberapa kendala yang ditemukan, adanya rasa kurang tanggung jawab yang cenderung mengikuti keinginan sendiri untuk mereka bermain, juga kejujuran anak yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam diri anak asuh. Supaya yang dilakukan oleh orang tua asuh untuk mengatasi kendala yang ada adalah lebih memberikan motivasi kepada mereka agar semangat menjalani kehidupan mereka pun sama seperti anak-anak lainnya, dan mereka bisa mencapai cita-citanya dan menjalankan kedisiplinan panti.
Cara penanganan terhadap permasalahan klien dapat dilakukan dengan pelayanan konseling yang tepat dan sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat dibina secara rutin agar anak-anak panti asuhan tersebut menjadi lebih memahami konsep diri mereka masing-masing dan memiliki kemampuan serta hak yang sama dan setara dengan anak-anak lainnya di luar panti asuhan. Berikut adalah layanan bimbingan dan konseling yang tepat menurut kelompok kami. Yang pertama ada layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu, layanan penempatan dan penyaluran, serta layanan bimbingan konseling kelompok. Layanan informasi ini adalah kegiatan agar memberikan pemahaman tentang permasalahan yang dialami oleh anak asuh seperti permasalahan remaja, perkembangan remaja, serta motivasi belajar agar mereka memiliki pengetahuan dan terhindar dari ketidaktahuan serta hal-hal negatif akibat dari ketidaktahuan tersebut. Kemudian layanan penguasaan konten. Layanan ini merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai suatu kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemudian ada konseling individu. Konseling individu ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap klien. Nah, kliennya adalah klien penghuni panti asuhan. Klien ini akan dibantu untuk lebih memahami konsep dirinya. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini memungkinkan klien atau konseli memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misal, penempatan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah layanan bimbingan konseling kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Ini merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok peserta didik untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat.